Ngeri-ngeri teman-teman. Jadi untuk kalian yang kuliah desain nih kayak saya, pasti akan sedikit menyesal teman-teman. Kenapa? Karena AI udah gila banget. AI udah bisa bikin konsep dasar sampai hasil akhir ke desain finalnya itu cuman butuh waktu 30 menit paling lama teman. Ya, sekarang bayangin, akan banyak banget profesi yang tergeser oleh AI dan salah satunya adalah desainer. Kenapa kita bahas desainer? Karena saya juga seorang desainer teman-teman. Yang paling sedih adalah karena desainer di Indonesia itu sebenarnya 100% tidak dibutuhkan. Karena desainer di Indonesia itu sekitar 80% tidak dimengerti oleh perusahaan. Contohnya apa? Jadi gini, perusahaan itu hanya berpikir bahwa desainer atau desain itu hanya output yang kamu bikin desain, besok kita launching. Nah, seperti itu. Jadi pasti sering banget dengar kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Karena desainer di Indonesia prosesnya tidak dihargai dan desainer itu hanya dicap oleh owner atau siapapun yang belum mengerti hanya sebagai tukang gambar, bukan sebagai seorang pengide atau seorang kreator yang punya visi gitu soal produknya. Dan rata-rata retail di Indonesia itu jualannya bukan jangka panjang, jadi mereka pasti ngejar launching beberapa kali, dan kalau nggak laku kita stop, bukannya dicari kenapa nggak laku dan apakah target marketnya udah sesuai atau enggak. Dan ya, kenapa desainer akan tergantikan oleh AI? Karena AI itu adalah sebuah keinginan dari owner perusahaan atau manajer perusahaan. Karena dengan kita mengetik prompt, output yang dia inginkan akan langsung ada dan sesuai gitu teman-teman. Kalau dulu prosesnya kan kita harus brainstorming, terus ideasi, bikin mood, bikin board. Terus setelah itu sketsa, setelah sketsa bisa masuk ke digitalisasi, vektor atau 3D, setelah vektor atau 3D bikin mock-up sampel, dan setelah itu baru koordinasi untuk bikin final sample, setelah final sample baru proses launching. Nah, sedangkan AI memotong jalur itu semua. Cukup kita paham proses desain sedikit, kita tinggal bikin konsep 5W1H, minta tolong ke ChatGPT untuk dibikinkan, dan boom, kalian akan kaget mereka bisa mengeluarkan dengan detail. Apalagi kalau kita subscribe, mereka bisa masuk ke metode yang lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan dasar tadi. Terus mereka pun bisa memperlihatkan siapa saja pemain besar di industri tersebut, teman-teman. Misalkan sepatu, pasti di Indonesia akan muncul nama brand-brand yang cukup dikenal dan trafficnya bagus banget yang bisa dilihat oleh AI atau dicari oleh AI. Dan desain, selamat datang. Sketsa atau gambar kalian yang biasanya desainer itu bahasanya itu adalah gambar untuk merealisasikan ide di dalam kepalanya. Sekarang AI bisa mewujudkan itu semua. Semua ide dasar tadi yang jadi 5W1H atau konsep dasar tadi bisa ditarik outputnya oleh AI dan menjadikan itu sketsa atau sampel langsung yang tinggal kita otak-atik untuk diskusi dan dijadikan gambar ulang oleh kita, dan kelar. Pekerjaan kita mulai terancam, teman-teman. Jadi buat para desainer harus seperti apa sih, teman-teman? Akan sedikit sulit. Yang pertama, kalian harus melek teknologi. Yang kedua, upgrade skill kalian. Yang ketiga, rasa estetika kalian harus terus meningkat, teman-teman. Dan yang keempat, desain kalian harus laku, teman-teman. Karena patokan tertinggi seorang desainer adalah saat desainnya itu dibeli oleh banyak orang atau laku di market, teman-teman. Segitu aja, teman-teman. Lanjut di episode 2, desainer versus AI. Bye.